Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kedua dari pendidikan PPKN gitu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Ya, oke, karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, Ya. Pak ya. Jadi kita perkenalan dulu bapaknya Asmanipun sinten, dari mana dan sebagai apa di pendidikan PPKN. Oke, nama lengkap saya Wibowo Prasetyo. Saya saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, FKIP UMS. Waduh, jadi kita udah kedatangan prodi guys gitu. Jadi buat teman-teman ini calon mahasiswa baru kalau ngeliat bapaknya disapa ya, Pak yang ada di podcast gitu. Boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak. Kalau kata anak-anak zaman sekarang Pak ya, kuliah itu gimana sih? Apa iklimnya, terus lingkungannya, dosennya, mahasiswanya, terutama di pendidikan PPKN ini, Pak? Oke, kalau belajar dari perkembangan anak zaman now ya, jadi mereka itu tentu saja berbeda dengan mahasiswa pada zaman saya dulu kuliah tentu saja. Sekarang semuanya serba digital, apalagi dengan pandemi ini. Jadi saya pikir mereka ingin sekali perkuliahan itu perkuliahan yang serius tapi santai. Istilahnya sersan. Jadi serius itu ilmunya dapat ya, kemudian pengalamannya dapat, keterampilan dapat, tetapi juga santai. Artinya di sela-sela kuliah ingin ada healing dan seterusnya begitu. Nah, alhamdulillah di prodi PPKN kami punya kurikulum yang kurikulum itu memang diformulasikan untuk membantu mahasiswa, tidak hanya nanti menjadi seorang guru PKN tapi juga dosen, ada alumni kami yang bahkan jadi rektor, jadi pejabat di BUMN, jadi pejabat di pemerintahan dan seterusnya. Jadi tidak melulu jadi guru. Nah, itu kenapa? Ya karena kami sudah menyusun iklim perkuliahan yang itu serius tapi santai. Tidak semua dosennya itu serius semua, tidak semua dosennya itu juga terlalu santai, jadi so-so lah, pas gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di pendidikan PPKN di UMS ini, nggak saklek deh, nggak tegang gitu ya. Enggak sama sekali, santai. Iya, jadi santai. Jadi biasanya ada teman-teman yang kayak aduh takut kalau dosennya nanti serem galak kayak gitu loh Pak. Killer gitu. Ya, killer kayak gitu. Tapi tenang aja teman-teman. Jadi di pendidikan PPKN ini dosennya santai tapi nggak terlalu santai, serius juga tapi nggak terlalu serius, terlalu santai kayak gitu teman-teman. Terus nih Pak, biasanya calon mahasiswa baru tuh selalu dikasih pertanyaan questioning gitu. Kalau pendidikan PPKN prospek kerjanya tuh jadi apa sih? Oke, ya. Nah, dari Bapak sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita belajar saja. Saya sebutkan fakta-faktanya saja lah ya, bukan janji-janji. Karena sekarang kan nggak pengen tuh dapat ghosting atau kemudian di PHP-in ya kan. Jadi yang pasti-pasti saja lulusan-lulusan kami itu sudah diterima di berbagai bidang. Dan saja memang ini PPKN mayoritas ingin jadi guru. Tetapi guru kan tidak hanya guru yang di sekolah, guru PPKN di sekolah, tapi ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi penulis, wirausaha juga banyak. Kemudian ada yang memiliki jabatan dari mulai kepala desa sampai kemudian anggota DPRD, ada yang jadi rektor juga, bahkan ada yang juga jadi notaris. Karena gini Mbak, di prodi kami ini ada program twinning atau double degree. Jadi kalau teman-teman calon mahasiswa ingin kuliah di hukum, itu juga bisa kuliah dengan PPKN atau di PPKN dengan hukum. Dan nanti bisa lulus dengan waktu bersamaan memperoleh gelar 2 SPD SH gitu. Jadi itu dimungkinkan sekali di prodi kami. Jadi nanti lulus terserah mau jadi guru boleh, mau jadi dosen boleh, mau jadi bekerja di bidang hukum, pengacara, lawyer, notaris dan seterusnya itu juga bisa. Wow, jadi gitu ya teman-teman ya. Prospek dari pendidikan PPKN ini itu nggak cuma jadi guru. Jadi kalian tuh bisa nge-explore sebenarnya kalau kalian terjun terus kalian into sama PPKN, kalian tuh bisa gitu loh di mana-mana. Jadi rektor, jadi dosen, jadi guru. Dia pengajarnya tuh bukan cuma di guru SMP enggak gitu ya Pak ya. Jadi luas lah jangkauannya. Dan juga tadi dari pendidikan PPKN FKIP UMS juga ada program twinning, double degree. Jadi kalian bisa kuliah di PPKN tapi juga bisa kuliah di hukum gitu ya.
Kalau misalkan nih Pak, saya nih misal punya adik gitu, pengen pendidikan PPKN, terus double degree-nya di program yang sebenarnya nggak sama gitu, itu bisa nggak Pak? Misal kayak kan hukum kan masih ada selaras gitu kan. Oke. Nah kalau yang berbeda apa Pak namanya? Beda bidang lah, ya, beda bidang. Jadi begini, kalau di UMS ya di prodi kami, twinning double degree itu sudah ada pasangannya ya. Jadi kalau untuk hukum itu nanti dengan PPKN salah satunya. Nah, tetapi tidak usah berkecil hati. Jadi sekarang kan kita ada program dari pemerintah itu MBKM. Ya, program MBKM. Jadi di prodi PPKN kalian itu juga bisa kuliah di prodi PPKN, tetapi juga bisa ikut sit in pada mata kuliah yang ada di prodi lain. Nah, yang ada di prodi lain. Tentu saja yang ada kaitannya dengan minat bakat dan juga kurikulum. Jadi bisa di prodi lain di dalam UMS, bisa di prodi lain di luar UMS. Bahkan kalian juga bisa punya kesempatan untuk ikut begitu banyak program MBKM, termasuk juga sampai ikut kuliah apa itu IESMA ya yang ada di luar negeri itu. Jadi terus kemudian sering juga PPKN nanti isinya ceramah, isinya ngebosenin, ngapalin undang-undang. Nah, beda dengan di sekolah, kalau di perguruan tinggi kalian belajar PPKN dan ke PPKN-an ya. Oke, itu ada materi-materi yang ya seperti di sekolah, tetapi kita banyak kegiatan-kegiatan ya. Kita juga banyak kegiatan. Jadi nggak melulu kita baca, kita melulu bikin makalah, presentasi, enggak. Kita ada kegiatan di luar seperti KKL, kita ada kegiatan KKN Dik, itu bisa di sekitar wilayah kita, sampai ada yang di luar Jawa, sampai yang di luar negeri, itu juga bisa. Jadi proporsinya seimbang lah, nggak cuma kita belajar teori tapi juga banyak kegiatan di luar. Ya. Jadi nggak cuma teori-teori aja, tapi juga kerja di lapangan lah gitu. Tahu gimana cara mengimplementasikan teori-teori yang udah diajarkan di mata-mata kuliah gitu ya. Bisa. Waduh, jadi buat teman-teman ya, banyak kan pasti yang kayak pendidikan PPKN ini gimana sih stereotipnya, soalnya udah kayak pendidikan PPKN ini ngapain nanti ya, gitu kan Pak. Jadi kalian tuh harus benar-benar masuk dulu, ngerti dulu, pahami dulu, baru deh nanti kalian bisa menentukan gitu teman-teman. Dan melalui podcast ini jadi kita tahu ya, jadi pendidikan PPKN ini nggak cuma soal jadi guru terus ngapain undang-undang, saya selalu PPKN itu ngapain undang-undang gitu kan. Tambahan nih Mbak sedikit. Jadi di prodi PPKN seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga punya study club yang banyak sekali. Ada study club yang Civic English Club, kita belajar tentang bahasa Inggris ya, terutama conversation speaking, grammar dan seterusnya. Kalian juga bisa ada di situ podcast, kita juga bikin podcast. Kemudian juga ada public speaking, ada study clubnya. Kemudian karya ilmiah juga ada. Termasuk misalnya di dalam prodi PPKN ada kegiatan ekstrakurikuler macam kita belajar tentang pramuka, Hizbul Waton dan seterusnya. Kemudian di dalam ranah MBKM tentu saja prodi PPKN itu dalam kurikulumnya kalian bisa ikut kampus mengajar, kalian juga bisa ikut pertukaran pelajar, kalian juga bisa ikut studi independen, kemudian proyek kemanusiaan, dan semuanya itu dikonversi. Jadi ikut kegiatan itu nantinya akan dikonversi ke dalam sekian SKS mata kuliah gitu. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi waktu kalian untuk bisa lulus tepat waktu. Gitu ya teman-teman. Jadi pendidikan PPKN ini itu tuh juga ada di MBKM gitu. Ada di MBKM. Itu yang jadi poin penting. Jadi buat teman-teman di MBKM ini bisa eksplor sebenarnya Pak ya. Studi independen tadi, pertukaran pelajar, dan itu tuh bisa dikonversi ke mata kuliah. Ke mata kuliah yang ada. Jadi nggak perlu worry gitu teman-teman. Jadi nggak kita nggak melulu kayak cuma belajar di kelas gitu kan enggak ya Pak ya. Jadi kalian juga bisa mengeksplor di luar sana ke pertukaran pelajar gitu. Terus nih Pak, kita masuk ke isu pendidikan PPKN. Boleh. Ini kemarin dari tim riset, Mendikbud akan sempurnakan mata pelajaran kewarganegaraan. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan menyempurnakan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan untuk membentuk sikap para siswa dan mahasiswa menjadi insan Pancasilais.
Dan niatnya penyempurnaan mata pelajaran ini bukan menjadikan siswa sebagai peserta saja dalam hal penanaman nilai-nilai Pancasila, namun Muhadjir berharap para siswa dapat menanamkan nilai Pancasila secara sendiri. Nah, menurut Bapak selaku Kaprodi dari Pendidikan PPKN FKIP UMS, tanggapan mengenai tersebut? Oke, jadi begini Mbak ya. Tadi Mbak sebutkan kan ada berita rencana tentang penguatan PPKN gitu oleh Mendikbud itu. Nah, perlu saya koreksi dan garis bawahi sedikit bahwa kalau sekarang pada konteks tahun 2022 kita ada keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Kebudayaan ya, Mas Nadiem Makarim, ya, Kemendikbud itu nomor 56 tahun 2002. Jadi nantinya mulai tahun akademik yang baru itu PPKN akan diganti terminologinya menjadi pendidikan Pancasila saja. Nah, oke. Nah, ini sebagai tujuannya untuk menguatkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu pemerintah itu sedang getol-getolnya memperkuat kedudukan dan posisi PPKN sebenarnya di dalam kurikulum kita dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, justru ini kesempatan yang sangat bagus bagi para mahasiswa ya kan untuk masuk di prodi PPKN, karena insya Allah nanti peluangnya untuk bisa ikut bersama-sama pemerintah ya mensukseskan program itu tuh sangat besar sekali ya. Jadi peluang ke depan untuk guru PPKN dengan penguatan profil belajar Pancasila dengan pendidikan Pancasila itu insya Allah di berbagai level pendidikan itu akan sangat dibutuhkan sekali. Oke. Jadi kalau kayak gitu berarti pendidikan PPKN pasti tetap ada, tapi lebih dijuruskan. Lebih ke penguatan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Tapi namanya tetap sama ya, PPKN. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ya, dengan kemudian pendidikan kewarganegaraan itu diinsertkan atau diembedkan ke dalam pendidikan Pancasila itu sendiri. Gitu. Tetapi pada hakikatnya esensi di prodi PPKN itu ya kita belajar ya pendidikan berkewarganegaraan, kita juga belajar memahami Pancasila. Tidak hanya teori, jadi ada begitu banyak praktek termasuk dalam kurikulum yang ada di prodi PPKN itu kita juga ke lapangan, kita ke masyarakat. Jadi benar-benar kita nanti membekali calon mahasiswa atau mahasiswa di prodi PPKN itu untuk benar-benar bisa menjadi pengajar ya PPKN atau pendidikan Pancasila sesuai dengan program dari pemerintah. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nantinya PPKN ini udah berganti menjadi pendidikan Pancasila. Ya, di kurikulum. Di kurikulum jadi pendidikan Pancasila, namun nantinya tetap sama-sama aja ya sebenarnya. Ya, esensinya kita akan perkuat di situ. Oke, jadi nggak cuma belajar tentang PPKN, tapi kita juga dikuatin di pendidikan Pancasila. Gitu. Terus, menurut Bapak nih, menurut Bapak Salah Kaprodi ini, kenapa sih calon mahasiswa baru tuh harus atau sebenarnya kayak kalau misalkan milih pendidikan, misalnya nih Pak, suruh milih ya kan, banyak pasti teman-teman yang kayak ngelewatin lah meski pendidikan PPKN. Menurut Bapak nih, mengapa calon mahasiswa ini harus belajar PPKN dan harus memilih mata kuliah apa nih Pak, jurusan pendidikan PPKN. Oke. Jadi terutama di FKIP UMS. Jadi kita jelasin dulu ya bahwa prodi PPKN FKIP UMS itu saat ini akreditasinya adalah unggul. Bahkan sebelumnya kita sudah 4 kali mendapatkan akreditasi A. Jadi kalau dulu akreditasi itu standar tertinggi adalah A, ya kan? Kita sudah 4 kali. Kemudian alhamdulillah 2021 kemarin kita dengan standar yang baru kita juga memperoleh akreditasi unggul, dan itu prestasi yang luar biasa bagi prodi PPKN di kampus swasta. Apalagi UMS ini kan swasta terbaik ya. Nah, kenapa kemudian harus memilih prodi PPKN? Dasarnya mudah saja. Kalau saya secara pribadi, kenapa saya dulu masuk ke PPKN? Itu begini, Mbak. Kalau kita bisa jadi yang terbaik di salah satu bidang,
Ya, mengapa kita harus ikut-ikutan kehidupan orang lain untuk bisa terbaik di bidang yang dia inginkan? Begitu. Misal ya, calon mahasiswa ingin masuk di kedokteran, ingin masuk di teknik, atau ingin masuk di jurusan yang lain yang mungkin lebih favorit, kita harus berhitung ulang misalnya dengan kemampuan kita. Kira-kira ketika kita nanti masuk di sana, peluang kerjanya bagaimana, tingkat kompetensinya bagaimana? Mengapa kita tidak mencoba di PPKN ini, ya, kita bekerja keras, kemudian juga passing grade-nya tidak seketat beberapa prodi yang lain, tetapi insya Allah kita bisa menjadi yang terbaik di sana. Dan saya membuktikan itu. Bahwa ternyata dengan keseriusan kita masuk di prodi PPKN, pada akhirnya kita bisa mendapatkan peluang kerja dan nantinya bisa berkarir yang mana kalau bisa dihitung ya secara hitungan matematis rezeki ya, itu kita tidak kalah dengan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Apalagi di UMS atau di prodi PPKN, beasiswa yang ditawarkan juga banyak sekali. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan kalian nih udah into lah, ibaratnya kalian nih suka gitu loh sama PPKN, tapi kalian mesti ngelihat prodi-prodi lain gitu ya. Ada rasa minder sebenarnya. Ini prodinya keren banget, teman-teman kayak gini-gini, wah nggak kayak gitu guys. Jadi kalian tuh kalau udah suka, langsung aja terjun aja, into gitu ya Pak ya. Yeah. Nanti kalian bisa profesional jadi di bidangnya gitu lah. Ada lagi, kadang anak sekarang kan pengen kuliah itu hanya jenjang S1 ya, pengen S2, S3 bahkan di luar negeri seperti itu. Nggak usah khawatir. Jadi pasti ada yang bertanya-tanya, kalau PPKN nanti aku pengen S2, S2-nya di mana ya? S3-nya di mana ya? Aku pengen di luar negeri memang ada PPKN kan? Itu jadi pertanyaan. Jangan salah, Anda nanti dari prodi PPKN UMS ya kan, akreditasinya unggul, Anda bisa melanjutkan dengan begitu banyak beasiswa dari pemerintah, ada LPDP dan seterusnya. Anda bisa S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Dan nanti kami berikan tipsnya, kami berikan rekomendasinya, bahkan kami carikan nanti dosen yang bisa menjadi supervisor Anda baik di dalam maupun di luar negeri di prodi-prodi yang sama-sama berkualitas. Jadi kalau mau S2, mau S3, tenang, kami punya kuncinya di sini. Iya. Teman-teman gak usah bingung lagi, gak usah pendidikan PPKN di UMS tuh gimana sih? Terus isinya apa aja? Terus nanti prospek kerjanya gimana? Gitu, gak usah diraguin lagi. Jadi ini udah unggul. Terus ada program twinning tadi. Ada twinning. Tadi juga kalau kalian mau S2, S3 kita rekomendasiin. Kita udah dijejelin nih. Iya. Mau kemana, mau apa kita rekomendasiin gitu ya, Pak. Siap. Ibaratnya Pak ya. Jadi buat teman-teman nih, gak usah lagi bingung gitu lagi ibaratnya. Lanjut Pak. Ya. Nih, kalau ngomongin tentang pendidikan PPKN ini kan pasti lebih banyak ke teorinya ya Pak. Yes. Teori kita ngomongin. Umumnya yang dipikirkan seperti itu. Iya, umumnya yang dipikirkan teorinya gitu. Biasanya nantinya ada mahasiswa yang di tengah-tengah itu merasa kayak aduh bosen, kok rasanya kayak salah jurusan ya. Nah, kayak gitu tuh Pak. Biasanya mahasiswa banyak soalnya Pak. Yeah. Kayaknya aku udah mulai bosen, terus gini sih, kayak salah jurusan deh. Kayaknya aku nggak into di program studi ini. Gitu. Nah, kalau kasusnya di program studi pendidikan PPKN nih Pak, apa yang menurut Bapak apa yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa dan rekomendasinya kalau merasa kayak gitu itu kayak gimana Pak? Oke, jadi hal seperti itu sudah umum terjadi ya. Ketika kita menjalani sesuatu di tengah-tengah kita itu merasa ragu dengan apa yang kita lakukan. Biasanya itu karena kita kehilangan fokus dari apa yang menjadi niatan kita di awal. Niat kita di awal. Kemudian ya mungkin dalam perjalanan ada godaan-godaan. Kita lihat teman-teman kita di jurusan lain atau mungkin kemudian ada orang yang ngomong seperti ini. Pada dasarnya kita harus kembali kepada niat kita yang awal. Kenapa kita memilih di prodi PPKN, ya kan? Bahwa kemudian kalau kita ingin jadi guru, kita ingin jadi sukses, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga ada yang jadi wirausaha, ada yang jadi perangkat pemerintahan, ya masuk ke parpol dan seterusnya, maka kita harus kembali fokus. Nah, kita harus kembali fokus dan kita yakinkan bahwa di prodi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang nanti insya Allah akan kita panen di kemudian hari sebagai sebuah kesuksesan. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ngerasa bosan itu sebenarnya wajar. Ngerasa
bosan belajar, bosan dengan mata kuliahnya. Tapi kembali lagi ke niat awal kita. Kalian udah memilih, jadi nanti pasti ada jalannya lah. Ada jalannya. Emang niat dan juga udah ngerti gitu loh. Abis ini mau kemana? Dan prospek kerjanya juga nggak cuma itu aja. Jadi kalian juga harus menelusuri, terus jangkauannya juga luas gitu. Jadi kalau kalian ngerasa bosan atau apa tuh sebenarnya itu cuma rasa-rasa apa ya, temporary gitu lah. Sementara gitu. Oke, ini kita udah berbincang-bincang cukup lama ya Pak. Kita udah ngobrolin tentang prospek kerja, terus iklimnya gimana di pendidikan PPKN, juga ngomongin isu segala macamnya. Kalian kalau mau apa ya, milih-milih lagi, udah nggak usah milih deh. Ngapain coba milih-milih? Udah fix banget, udah terakreditasi unggul, ya kan? Ada program cleaning, lingkungannya oke, dosen-dosennya pun oke. Kalian bapaknya aja seru banget loh ini. Ngobrolnya apa ya? Kalau ngalor ngidul aja nyambung loh ini. Jadi kalau kalian mikirnya pendidikan PPKN ini kayak saklek, terus dosennya killer, terus kayaknya bakal spam terus, salah besar ya Pak ya. Karena dosen-dosennya pun juga seru juga ya Pak. Seru tentu saja. Banyak yang milenial. Banyak yang milenial. Bahkan ada yang jadi YouTubers lokal dengan followers lebih dari 50.000. Ada juga yang banyak lah. Kita ada yang kemudian jadi stand up comedian juga ada dan seterusnya. Wah, seru. Jadi nanti kalau lagi mata kuliah gitu diajak nge-vlog ya. Iya, kita ada. Kita ada study club tentang apa itu stand up comedy juga. Iya, tadi juga di pendidikan PPKN banyak banget study clubnya ya Pak ya. Tadi ada yang conversation tadi ya. Ya, Civic English Club. Terus tadi ada tentang public speaking. Terus tadi ada podcast ya, juga Pak. ada. Jadi pendidikan PPKN itu nggak cuma saklek di ruang kuliah, apa segala macam, tapi ada ekstrakurikulernya, ada UKM-nya yang juga mendukung proses kalian belajar gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat kalian yang tertarik masuk di program studi PPKN FKIP UMS bisa langsung kontak kami di official website dan media sosial PMB UMS, atau bisa juga konsultasi gratis di WhatsApp ada nomor 0812 2700 0102. Oke, saya ulangi. Jadi informasi tentang masa PMB bisa kalian akses di website kami di pmb.ums.ac.id. Saya ulangi, di pmb.ums.ac.id, atau bisa juga di Instagram kami ODS UMS Surakarta, dan kalian juga bisa konsultasi gratis melalui nomor 0812 2700 0102. Seperti itu. Oke, mungkin untuk closing nih Bapak nih, ada dua kata-kata untuk calon mahasiswa baru, monggo. Oke, jadi untuk adik-adik yang akan memilih kuliah mau di mana, pastikan bahwa kalian bisa memilih prodi yang memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkembang dan menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Prodi PPKN siap untuk mendampingi, untuk mendidik adik-adik semuanya menjadi insan-insan terpelajar di kemudian hari, meraih kesuksesan di berbagai bidang. Tidak hanya sebagai pendidik, sebagai wirausahaan, dan juga sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih. Waduh, keren sekali. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Sudah berbincang-bincang dengan kami dengan podcast ODS Talk ini. Nggak kerasa udah waktunya udah mepet aja karena keasikan ngobrol gitu ya Pak. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita nggak cuma ngobrol sama pendidikan PPKN aja, tapi kita juga ngobrol dengan seluruh prodi yang ada di UMS. Dan juga jangan lupa saksikan podcast kami di Instagram kami, yaitu di ODS UMS Surakarta. Oke, saya Anissa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.